Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah praktik pasar modal syariah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan judul pengembangan produk suku musyarakah dan suku istisna. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Huzairatul Khair, yang kedua Subauti Kartikasari, yang ketiga Laili Nur Indasari, yang keempat Muhammad Erik Tripla Setiawan, yang kelima Yuni Masdian, dan yang terakhir ada Ridho Akbar Riyadi. Untuk itu langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama, pengertian suku musyarakah dan suku istisna. Suku atau obligasi syariah berdasarkan prinsip syariah ialah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang suku, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang suku berupa bagi hasil atau margin atau fee, dan membayar kembali dana pokok pembelian obligasi ketika saat jatuh tempo. Keistimewaan dari suku ialah terdapat pada sifatnya yang dapat diperjualbelikan, dapat diperingkat, serta mempunyai fleksibilitas hukum. Keistimewaan lainnya yaitu dapat ditawarkan kepada investor nasional ataupun global dengan menggunakan akad yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan pengenaan pajak yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari suku musyarakah dan suku istisna. Suku musyarakah merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan untuk melaksanakan suatu proyek yang dilakukan berdasarkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Sedangkan pengertian dari suku istisna adalah perjanjian jual beli harta berupa objek pembiayaan antara para pihak yang spesifikasinya, cara, jangka waktu, dan harga aset ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. B. Karakteristik suku musyarakah dan suku istisna. Suku musyarakah salah satu karakteristik pada setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha musyarakah akan didistribusikan kepada setiap pihak yang berserikat sesuai dengan rasio keuntungan atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua yaitu suku istisna. Misalnya menurut mayoritas pendapat ulama, hukumnya ada seperti jual beli aslam, dilihat dari syarat-syarat atau komitmen dan perjanjian. Poin C. Struktur suku musyarakah dan istisna. Arti musyarakah adalah berbagi atau membagi, yang dimana dalam konteks bisnis, musyarakah mengacu pada usaha bersama dengan semua partner, kemudian berbagi keuntungan maupun kerugian. Konsep musyarakah ini dapat diterapkan dalam penerbitan suku. Suku musyarakah ini adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah, atau surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten, pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbitan suku untuk membayar pendapatan kepada pemegang suku yang berupa bagi hasil dari pengelolaan dana kontribusi pihak-pihak yang berakad, serta membayar kembali dana pokok suku pada saat jatuh tempo. Poin selanjutnya adalah karakteristik suku istisna, yang dimana suku istisna ini adalah suku yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Suku istisna dapat berawal dari pihak yang membutuhkan aset, sedangkan aset yang dibutuhkan itu harus dibuat oleh produsen atau kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pemakai atau end user. Suku istisna ini lebih sesuai untuk industri properti atau infrastruktur, yang dimana basis pendapatan suku istisna ini adalah margin keuntungan dari penjualan aset atau margin pendapatan dari penyewaan aset. D. Akad dalam suku musyarakah dan suku istisna, yaitu yang pertama, akad dalam suku musyarakah memiliki kewajiban bagi pihak-pihak yang memegangnya, yaitu kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK nomor
Kep 181-BL-2009 dalam Peraturan Nomor 9.13.A mengenai penerbitan efek syariah, yaitu hak dan kewajiban pihak-pihak musyarakah. Setiap pihak dalam musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu yang pertama, wajib menyediakan modal sesuai dengan tujuan musyarakah baik dalam porsi yang sama maupun tidak sama. B, yaitu wajib menyediakan tenaga dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan usaha musyarakah. C, berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai dengan rasio atau nisbah yang disepakati dalam musyarakah. D, wajib menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing. E, berhak mengusulkan bahwa jika melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan dimaksud dapat diberikan kepada satu atau lebih pihak. F, berhak meminta jaminan kepada pihak lain dalam musyarakah untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Yang kedua yaitu akad dalam suku istisna. Berdasarkan pengertian umum istisna, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi ketika akan menyusun perjanjian atau akad dalam penerbitan suku dengan menggunakan akad istisna. Persyaratan pihak-pihak dalam istisna yaitu pihak pemesan atau pembeli atau mustasni dan pihak pembuat atau penjual atau syani wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK dengan nomor Kep 181-BL-2009 dalam Peraturan Nomor 9.13.A mengenai penerbitan efek syariah. Hak dan kewajiban pihak-pihak istisna yaitu yang pertama, berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati dalam akad istisna. Yang kedua yaitu wajib mengetahui spesifikasi objek istisna secara jelas. Yang ketiga yaitu wajib menyediakan objek istisna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam istisna. Yang keempat yaitu wajib menjamin objek istisna berfungsi dengan baik dan atau tidak cacat dan wajib menyerahkan objek istisna sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad istisna. Suku dengan struktur istisna dapat dipergunakan untuk pembiayaan proyek yang bersifat investasi dengan jumlah dana yang besar, berjangka panjang, dan jenis pembangunan infrastruktur yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat guna menunjang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, utamanya membangkitkan ekonomi sektor real. Poin yang terakhir yaitu poin E, perkembangan suku musyarakah dan suku istisna di Indonesia. Suku di Indonesia pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesia Satellite Corporation atau Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai 175 miliar. Meningkatnya pasar keuangan syariah ditunjukkan dengan meningkatnya total akumulasi penerbitan suku korporasi. Di antara beberapa jenis suku yang ada di Indonesia, suku musyarakah dan suku istisna saat ini masih belum populer digunakan sebagai sarana pembiayaan oleh emiten di Indonesia. Penerbitan suku dengan menggunakan akad musyarakah dan akad istisna merupakan peluang yang sangat baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meningkatkan proyek yang menjadi dasar underlying penerbitan suku dan meningkatkan sektor real yang berkaitan dengan proyek tersebut.